Nah, puji Tuhan, saya hari ini akan menyampaikan satu topik tentang bagaimana mengendalikan hati. Hati ini penting sekali. Ada banyak orang hari-hari ini bisa kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, kehilangan ketenangan karena tidak menjaga hati sedemikian rupa. Nah, Allah mengendaki kita supaya kita bisa mengendalikan hati demi kedamaian. Jadi mau hidup damai, mau hidup sukacita, mau hidup diberkati, itu kembali ke keputusan kita. Tentunya dengan berdasarkan firman Tuhan. Nah, mari kita buka dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Tapi saya baca hari ini cuma ayat 15 saja, satu ayat saja. Ya, Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Alkitab berkata demikian kepada kita pagi hari ini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kata memerintah di sini artinya mengendalikan. Hendaklah damai sejahtera Kristus mengendalikan, mengontrol, menjaga hatimu. Jadi kita rindu damai sejahtera Allah itu mengendalikan dan mengontrol dan menjaga hati kita. Nah, akibat kalau ini dikontrol, damai sejahtera Allah mengendalikan hati kita, mengontrol, menjaga hati kita, maka kita memiliki damai sejahtera, sukacita dari Tuhan. Nah, Tuhan rindukan kita. Hari-hari ini jujur ada banyak orang yang kehilangan sukacita. Ada banyak yang mengalami stressing. Begitu banyak orang yang mengalami kepedihan hati, kehilangan damai sejahtera. Ada banyak hal yang bisa mencuri damai sejahtera kita. Keadaan bisa, keluarga kita bisa, pelayanan bisa mencuri sukacita. Orang bicara tentang kita padahal yang baik bisa mencuri sukacita kita kalau kita berespon dengan salah, dengan keliru. Nah, Allah mau supaya ini hal semacam ini jangan sampai mencuri sukacita kita. Orang bilang apa saja, yang penting kita hidup dalam on the track firman Allah. Yang penting kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Jadi jangan izinkan sukacita, damai sejahtera, apalagi orang ngomong tentang apa, kita curiga, itu membuat kita rugi sendiri. Kita kehilangan damai sejahtera, kita tidak bisa memiliki sukacita. Padahal untuk hidup hari-hari ini bukan hanya kita perlu makan secara jasmani, tapi hati kita perlu dijaga. Makanya firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat. Tetapi kepedihan itu mencuri sukacita. Jadi secara pribadi pagi hari ini Tuhan ingatkan kita, Bapak Ibu mau sehat, mau panjang umur, bersukacita. Mau hidup dalam ketenangan, itu sukacita. Jadi kita perlu menjaga hati kita sedemikian rupa supaya kita memiliki damai sejahtera dan sukacita. Coba yang mau hidup dalam sukacita bisa angkat jempolnya. Ya, saya bisa melihat. Haleluya. Kita mau bersukacita. Jadi keadaan apapun jangan mencuri sukacita dan damai sejahtera kita. Nah, alasan penulisan surat ini Kolose ini ditulis adanya ajaran salah dari para guru-guru palsu. Kemudian ajaran gnostik. Apa itu ajaran gnostik? Yaitu ajaran yang mengajarkan bahwa segala sesuatu berpusat pada ilmu pengetahuan. Ini yang terjadi di Kolose sehingga mereka geruduk-geruduk ke sana kemari, bingung, tidak ada damai sejahtera. Ini mereka kenapa kita sampai bisa begini? Kondisi jemaat pada waktu itu ada dalam keadaan yang terombang-ambing. Ya, karena ajaran-ajaran ini tidak ada damai sejahtera. Nah, begitu juga kalau kita tarik benang merahnya dalam kehidupan kita bergereja sekarang, jangan bandingkan kondisi gereja lain dengan gereja kita dengan keadaan kita. Itu akan mencuri sukacita damai sejahtera kita. Sudahlah, kita ada di gereja, kita dalam komunitas, kita layani saja. Sehingga kita dipimpin oleh damai sejahtera. Melayani tidak dengan beban, tapi melayani dengan sukacita.
Lalu keselamatan karena menyembah roh-roh orang mati. Ini kondisi jemaat waktu itu di Kolose. Keselamatan sempurna dengan melakukan sunat. Katanya supaya kita selamat, ya kita harus disunat. Penanggalan kulit tubuh secara jasmani. Padahal yang Tuhan mau inginkan, yang Paulus dan murid-murid hamba Tuhan meletak gereja mula-mula, meletakkan dasar, kita selamat bukan karena sunat secara jasmani, tapi hati kita yang perlu diubah. Hati kita yang perlu disunat supaya kita hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Nah, bagaimana agar damai sejahtera Kristus tetap ada dalam hati kita? Bagaimana caranya? Apa sih yang harus kita lakukan agar damai sejahtera Allah memerintah, mengontrol, menjaga, menguasai hati kita sehingga kita tetap hidup dalam damai sejahtera, tenang, bisa istirahat, bisa hidup dalam damai sejahtera, dalam sukacita. Hari ini saya mau bagikan singkat, ada 3 hal. Yang pertama, untuk kita dapat hidup dalam damai sejahtera hati kita harus mengendalikan hati dengan sukacita. Artinya begini, itu pilihan. Ya, kita harus mengendalikan hati kita dengan sukacita. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Tahu enggak Bapak Ibu, Tuhan itu senang kalau kita bersukacita. Tapi Tuhan sedih kalau kita susah. Nah, jadi mari kita mengendalikan hati kita ini dengan sukacita. Jaga hati dan pikiran kita. Orang mau bilang apa saja tentang kita, tentang apa saja, tentang komunitas kita, tentang pekerjaan, tentang sesuatu, atau berita-berita apa yang kita dengar, kondisi-kondisi. Saya tidak tahu apa hari ini Pertalite sudah naik 10.000 1 liter, Pertamax naik, yang lainnya semua naik, otomatis nanti mengikuti harga-harga yang lain pasti akan naik. Lalu apakah kita mengeluh dan tinggal diam? Apakah kita harus marah? Tidak, karena ini kebijakan pemerintah. Kalau tidak, subsidi itu akan habis. Lalu negara kita akan mengalami hal yang sulit. Tetapi kita harus bersyukur bahwa sekalipun Pertalite naik, bahan bakar naik, bahan yang lainnya naik, seperti Habakuk berkata, sekalipun ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, ya tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan beria-ria. Beria-ria artinya bersukacita, bersyukur, berterima kasih. Sebab sampai hari ini, kita ini yang ada di Zoom masih ada. Ada banyak teman-teman kita. 2 minggu yang lalu saya kaget ada teman saya, adik kelas pendeta Pastor Josi Salim, masih muda, di bawah usia saya, udah meninggal, udah mendahului saya. Kita bisa melihat yang lainnya. Nah, kita ini patut bersyukur karena kita lewat daripada maut. Jadi jaga hati. Saya tidak mau sukacita saya hilang gara-gara orang apa, tentang kondisi, tentang apa. Karena itu pilihan. Kita harus tetap bersukacita. Ya bagaimana caranya? Kita harus mengendalikan hati dengan sukacita. Terus, next. Jadi bagaimana caranya? Nih Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita harus sungguh-sungguh memperhatikan organ hati manusia. Itu hati itu memproduksi empedu, ya. Lalu pembentukan dan penyimpanan protein, vitamin dan lemak, itu fungsi hati. Saya bukan dokter ya, ada Pak Roy, tapi saya mempelajari dan melihat ini. Lalu kemudian pembuangan racun. Makanya kalau hati orang sudah tidak berfungsi, bahaya. Nah, ini sejajar organ tubuh. Nah, yang lebih parah lagi kalau hati kita secara rohani sudah dikena racun, itu parah. Ya. Lalu regenerasi sel darah merah, tempat sel generasi darah merah. Lalu kemudian membuat daya tahan tubuh semakin kuat.
Makanya kita perlu menjaga hati, supaya hati kita sehat. Next, lalu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, fungsi hati atau liver pada tubuh. Satu, menawarkan dan menetralkan racun, detoksifikasi, itu fungsi hati. Makanya ada banyak orang yang sakit liver, sakit itu karena fungsi hatinya sudah rusak. Mungkin hanya 50%, atau mungkin tinggal berapa persen. Nah, dia harus diobati, itu secara medis. Nah, bagaimana dengan hati kita secara rohani? Itu jauh lebih. Kalau hati kita sakit, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, akhirnya kita menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri. Untuk apa saya melayani? Untuk apa saya bekerja? Untuk apa saya jadi suami? Untuk apa saya jadi istri? Untuk apa saya jadi penolong? Pertanyaan-pertanyaan why, dan why itu akan menguasai hati dan mengontrol pikiran kita. Ya, mengubah zat makanan yang diabsorpsi dari usus, ini hati, dan yang disimpan di suatu tempat di dalam tubuh. Zat makanan diubah menjadi sesuai dengan kegunaan atau fungsinya. Mempertahankan suhu tubuh dengan menaikkan suhu darah yang mengalir melalui hati. Ini betapa pentingnya organ tubuh kita. Jadi kita mesti jaga hati, kita mesti bersukacita. Lalu memakan antigen dan mikroorganisme. Ini hati. Menyimpan vitamin larut lemak, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin B12, dan mineral. Nah, makanya kalau kita mau sehat, kita mesti jaga hati kita. Sedemikian rupa, dengan demikian hidup kita ada dalam damai sejahtera. Penting sekali ya Bapak Ibu, kita menjaga hati kita. Mau sehat, mau panjang umur, bersukacita itu pilihan. Saya memilih untuk pelayanan, kondisi begini, respon hati itu sangat menentukan. Dalam menangani pelayanan, menangani kasus-kasus apa, tenang, jangan panik, jangan marah, jangan iri, pokoknya jaga hati, ya kan? Nah, makanya Amsal 40 berkata, 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi penting sekali kita menjaga hati kita demi kedamaian. Siapa yang mau hidup dalam damai sejahtera dan sukacita, bisa lambaikan tangannya. Amin. Kita harus bersukacita, ya. Yang kedua, dengan cepat. Mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena hati mengendalikan hati dengan pengampunan. Orang mungkin berbuat salah atau keliru menafsirkan sesuatu tentang kita, tentang apa? Ampuni. Karena firman Tuhan berkata, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu, seperti Bapa telah mengampuni kamu. Kalau kita tidak mengampuni, Bapa tidak mengampuni kita. Mengampuni berarti melepaskan. Apa yang dilepaskan? Yang mengganjal hati kita ini loh. Rasa perasaan tidak enak, rasa jengkel, rasa curiga, itu bukan dari Tuhan. Ya, rasa kepingin balas, rasa kepingin iri hati, dendam, itu harus dilepaskan. Karena itu sampah. Dibuang di mana? Di tempat sampah. Ya, mengampuni berarti melepaskan. Bukan hanya melepaskan, tapi melupakan. Ya, melupakan artinya tidak mengingat-ingat lagi. Kalau ini kita masih mengingat kesalahan atau masa lalu atau trauma, itu tidak bertumbuh sehat, ya, tidak normal. Lalu berikutnya melemparkan atau membuang. Jadi dilemparkan dan dibuang. Ya, lemparkan apa? Ya tadi hidup kita yang tidak berkenan, hati kita yang responnya keliru, ya hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Jangan dibiarkan itu jadi sampah. Lalu nanti menggerogoti seluruh daya tahan tubuh kita. Kita kehilangan sukacita, kagak bisa tidur, kagak bisa makan yang enak. Padahal makanan-makanan enak ada di sekitar kita. Ya Pak Bude ya, Pak De ya. Nggak bisa makan nasi liwet. Nggak bisa minum kopi sama Pak Wito. Waduh, repot kita ini. Nah, karena kita ini loh jengkel, dongkol, ketemu, kepingin balas. Padahal Tuhan rindu hati kita itu penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari, jangan izinkan ya
hal-hal yang membuat kita rugi. Kita tidak damai sejahtera, kita tidak sehat, padahal sebenarnya Tuhan berikan kita segala sesuatu itu untuk kita dinikmati. Tapi kalau kita tidak sehat, secara rohani hati kita juga sedih, ya. Makanya firman Tuhan berkata, buanglah segala kesedihan, ya. Jangan sedih, ya. Tetapi mari kita bangun kehidupan kita yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Yang terakhir, yang ketiga, lalu kita tutup dalam doa, ya. Mengendalikan hati dengan kesabaran. Nah, ini enggak tahu ini siapa nih, Simba siapa nih, kakung sopo iki. Nah, kakung ini dia enggak berpikir lagi tentang hari depan, tetapi dia sabar. Terkadang mungkin dilupakan orang, mungkin tinggal sebatang kara. Saya perhatikan ya, orang-orang tua dulu kita itu kenapa mereka itu panjang umur? Salah satunya karena mereka itu sabar. Kadang-kadang dulu mungkin anaknya banyak, ribut apa, tetap tenang, sabar. Jadi kesabaran itu juga turut mempengaruhi panjang umur usianya seseorang. Mengendalikan hati dengan kesabaran. Alkitab berkata, sabarlah kamu terhadap yang lain. Ya, kesabaran itu penting. Ya, sabar itu luar biasa. Kalau kita mengalami pergumulan hari-hari ini, tetap sabar. Doa mungkin belum dijawab, tetap sabar, tetap tenang. Berdoa sesuatu atau mungkin sesuatu yang kita inginkan dalam pekerjaan, sepertinya kok orang Ambon bilang hendang-hendang, nggak cepat gitu, gimana caranya. Tapi ya tetap tenang, sabar. Pasti berkat itu pasti tidak kemana-mana. Ya, pertolongan Tuhan itu tidak akan kemana-mana. Selalu datang dalam kehidupan kita. Jadi miliki, kendalikan hati dengan kesabaran. Kalau tidak sabar, itu jadi penyakit. Lawan sabar adalah marah. Mudah marah, mudah meledak-ledak. Tapi itu diperlukan satu kedewasaan. Ya, saya bersyukur ada orang tua kita, Bapak rohani kita, Pak Wito di sini. Berarti saya memperhatikan, sedang datang sampai sekarang, Pak Wito itu orang yang sabar. Sabar sekali. Mau dibikin apa, mau gini, tetap sabar, ya sabar. Karena ya itu makanya sehat. Karena kalau kita marah-marah mudah-mudah ini, waduh itu. Apalagi dalam pelayanan ya. Kita menghadapi teman-teman, rekan-rekan yang kadang-kadang ya begini. Tapi ya mungkin belum sampai ke sana. Tapi kita harus pilih. Kita tidak bisa katakan orang, kamu harus begini-begini. Kalau dia belum ini, kita pelan-pelan arahkan. Ya, sabar. Jadi sabar, tenang, menyikapi segala sesuatu. Ya, saya juga pernah lepas kontrol, pernah marah. Marah bukan berarti tidak boleh, tapi pada tempatnya dan kapan dan kepada siapa. Marah dalam bentuk apa? Tidak ada amarah kudus. Marah ya marah, tapi ya jangan sampai marah itu mencuri sukacita kita. Jangan sampai marah itu mencuri damai kita. Tapi biarkan damai sejahtera menguasai hati pikiran kita, sehingga kita memiliki roh kelemah lembutan, roh kesabaran yang akan mengantar kita kepada kehidupan yang penuh dengan sukacita. Terakhir kesimpulan, ya, nanti saya kembalikan ke Pak Wito, sekaligus tutup dalam doa. Dewasa itu bukan tentang berapa umurnya, ya. Sekali lagi, dewasa itu bukan berapa tentang umurnya, tapi seberapa bisa mengontrol, ia mengendalikan hatinya dan bertanggung jawab atas dirinya dan orang lain. Itu dewasa. Nah, saya percaya kita yang hadir dalam doa pagi pagi hari ini bukan lagi kanak-kanak. Kita semua ini sudah dewasa. Ini yang hadir pengurus loh, pelayan Tuhan loh. Ya, tidak ada jemaat biasa. Kita ini yang hadir semuanya adalah pelayan Tuhan dan pengurus. Nah, kok kita ini masih kanak-kanak, masih mudah tersinggung, masih mudah marah, dirasain wong, mudah tersinggung, mudah marah, mudah ini, meledak-ledak. Berarti kita belum dewasa secara ini, kita perlu dewasa. Dewasa itu bukan tentang berapa umurnya, tapi seberapa bisa ia mengontrol, mengendalikan, dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan orang lain. Puji Tuhan, doa saya, mari kita hidup dalam damai sejahtera sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu.